Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini sudah siap belajar? Oke, terima kasih ya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya Ibu akan memencet kehadiran terlebih dahulu. Oke, untuk kelas 5. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya? Oke, alhamdulillah. Kemudian untuk kelas 6. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya? Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita akan belajar untuk kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu materi bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi. Jadi untuk kegiatan hari ini kalian diharapkan dapat mengidentifikasi ciri-ciri dan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi yang telah kalian baca. Kemudian untuk ke-6 hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-1, yaitu tentang materi IPA, tentang proses terjadinya siang dan malam. Jadi setelah kegiatan hari ini kalian diharapkan mampu menganalisis ya bagaimana sih proses terjadinya siang dan malam. Oke, sudah paham anak-anak? Paham. Oke, untuk anak-anak kelas 6, di sini Ibu punya video pembelajaran tentang proses terjadinya siang dan malam. Oke, nah sekarang silahkan kalian simak terlebih dahulu video ini. Nanti Ibu akan kembali lagi. Oke, nak? Oke, nah kalau begitu silahkan kalian simak dengan baik dan tertib ya. Oke, sekarang Ibu tinggal terlebih dahulu ke kelas 5. Oke, anak-anakku kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Sebelumnya, siapa yang tahu apa itu teks non-fiksi? Yes, Mal? Oke, ya, kata Esmal, teks non-fiksi itu adalah teks yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Itu salah? Iya, betul sekali ya. Nah, sebelumnya, kemudian teks non-fiksi itu biasanya memiliki ciri-ciri. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa sih ciri-ciri dari teks non-fiksi itu? Ya, ada ini? Ya, betul sekali ya. Jadi teks non-fiksi itu salah satu cirinya yaitu menggunakan bahasa yang baku dan formal. Ada lagi? Ada yang tahu lagi? Ya, Saka. Oke, betul sekali ya. Jadi ciri yang berikutnya yaitu bersifat objektif. Jadi teks non-fiksi itu bersifat objektif. Nah, biasanya teks non-fiksi ini bersifat edukatif ya dan informatif, di mana seorang penulisnya itu memiliki tanggung jawab terhadap peristiwa atau informasi yang disampaikan pada teks tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, di sini memiliki teks non-fiksi ya. Sebelumnya Ibu akan baca LKPD terlebih dahulu. Oke, silakan Nak. Oke, sudah kebagian semua LKPD-nya? Oke, nah sekarang silakan kalian baca terlebih dahulu teks non-fiksi yang ada pada LKPD ya. Silakan kalian baca, kemudian kalian diskusikan secara berkelompok. Oke anak-anak? Oke, nah nanti pada teks non-fiksi itu pada LKPD itu ada beberapa pertanyaan. Apa sih peristiwa yang ada pada teks tersebut? Kemudian di mana teks tersebut kejadiannya? Kemudian apa sih penyebab dari peristiwa yang ada pada teks tersebut? Oke, paham anak-anak? Oke ya. Jadi kalian baca terlebih dahulu teks tersebut, kemudian kalian diskusikan, dan hasil diskusinya itu kalian tuliskan di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Oke, anak-anak paham? Oke ya, Nak ya. Nanti kalau sudah selesai, Ibu akan kembali lagi ke kelas 5. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, Ibu tinggal terlebih dahulu ke kelas 6 ya. Oke, selamat pagi. Oke, anak-anakku kelas 6, bagaimana? Sudah selesai menyimak video pembelajarannya? Sudah ya, alhamdulillah. Oke, dari video pembelajaran tersebut, apa saja sih yang kalian temukan? Jadi apa aja sih yang ada di video tersebut? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Oke, ya Dinda apa? Iya, jadi video tersebut menceritakan ya atau memberikan informasi tentang bagaimana sih terjadinya siang dan malam. Kemudian ada yang tahu bagaimana sih terjadinya siang dan malam itu? Dijelaskan tidak pada video pembelajaran? Ya?
jadi peristiwa atau proses terjadinya siang dan malam itu disebabkan atau diakibatkan oleh rotasi bumi, ya. Jadi rotasi bumi itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi siapa yang masih ingat apa itu rotasi bumi? Ya betul? Iya betul sekali ya, kata betul. Rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, jadi salah satu akibat dari rotasi bumi yaitu terjadinya siang dan malam, di mana permukaan bumi secara bergantian menerima sinar matahari. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, Ibu rasa setelah kalian menyimak video pembelajaran, sepertinya kalian sudah memahami nih ya, bagaimana sih proses terjadinya siang dan malam itu. Nah di sini kemarin sebelumnya Ibu sudah meminta kalian per kelompok untuk membawa bahan-bahan berupa senter dan bola, ya. Nah di sini kita lakukan percobaan ya terjadinya siang dan malam dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian, nah ini ada LKPD, ya Ibu bagikan terlebih dahulu. Oke, nah pada LKPD itu ada beberapa pertanyaan, ya. Jadi kalian lakukan percobaan, kemudian hasil percobaan itu kalian tuliskan ke LKPD, ya. Nah nanti setelah selesai, kalian demonstrasikan tuh, ya percobaan kalian di depan kelas, ya. Oke, paham anak-anak? Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Oke, kalau begitu silahkan kalian kerjakan dengan baik dan tertib. Tidak boleh gaduh ya. Nah sekarang Ibu tinggal terlebih dahulu ke kelas 5. Oke, anak-anak ke kelas 5, bagaimana? Hasil diskusinya sudah selesai? Sudah ya? Oke, kalian hebat, luar biasa. Oke, setelah ini Ibu minta kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas ya. Jadi nanti ada perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke anak-anak, paham? Ada pertanyaan? Tidak ya, kalau begitu silahkan dimulai dari perwakilan kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, nah silahkan. Oke, kita kasih tepuk tangan. Wah, kelompok 1 hebat ya, luar biasa ya. Ini presentasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Nah, di sini kita bisa mengetahui nih ya, pada teks demi mendapatkan air, warga Wabolobo rela berjalan 15 km. Nah, kira-kira pada teks tersebut peristiwa apa sih yang ada pada teks tersebut? Nah, tadi teman-teman kalian sudah menyampaikan bahwa kenapa warga Wabolobo berjalan sampai 15 km. Nah, itu dikarenakan daerah Wabolobo itu merupakan dataran tinggi sehingga air tanah sulit didapatkan. Ya, jadi walaupun ada, itu sangat sedikit ya. Kemudian salah satunya lagi penyebabnya yaitu aliran air bersih tidak sampai ke daerah mereka. Kenapa? Karena pipa-pipa PDAM itu tidak atau belum sampai ke daerah mereka. Ya. Nah, Kelurahan Wabolobo itu terletak di mana? Iya, tadi sudah disampaikan bahwa Kelurahan Wabolobo itu terletak di Sulawesi Tenggara. Oke ya, kalian hebat, luar biasa. Kalau begitu di sini Ibu ada tes evaluasi ya. Nah sekarang silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu tes evaluasi ini. Ibu ingin mengetahui sejauh mana sih pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Paham anak-anak? Paham ya? Silahkan kalian kerjakan secara individu tes evaluasi ini. Oke anak-anak? Oke, silahkan kalian kerjakan dengan tertib dan tidak gaduh ya. Ibu tinggal terlebih dahulu ke kelas 6. Oke anak-anak kelas 6 bagaimana? Sudah selesai melakukan percobaannya? Sudah ya, oke hebat ya. Oke, sekarang Ibu minta kalian berkelompok demonstrasikan percobaan kalian di depan kelas sambil menjelaskan bagaimana sih proses terjadinya siang dan malam itu. Oke nak, paham ya nak? Pertanyaan? Tidak ya. Oke, kalau begitu kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, silakan kelompok 1. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelas 1 yang hebat, keren kelompok 1 ya. Jadi dari percobaan yang sudah kalian lakukan tadi ya, kita bisa mengetahui nih bagaimana sih proses terjadinya siang dan malam itu. Nah, tadi dijelaskan oleh teman kalian ya. Jadi proses terjadinya siang dan malam itu diakibatkan oleh rotasi bumi. Rotasi bumi, di mana rotasi bumi itu berarti perputaran bumi pada porosnya, di mana ketika wilayah yang terkena sinar matahari berarti dia mengalami siang ya, tetapi daerah yang tidak terkena sinar matahari dia akan mengalami malam, yaitu adalah proses terjadinya siang dan malam ya. Jadi bergantian nih,
Jadi proses siang dan malam itu terjadi ketika permukaan bumi secara bergantian menerima sinar matahari. Oke nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, kalian sudah paham? Paham ya? Kalau kalian sudah paham, nah di sini Ibu punya tes evaluasi yang harus kalian kerjakan. Jadi Ibu pengen tahu nih, sejauh mana sih pemahaman kalian pada materi hari ini? Paham anak-anak ya? Oke, nah ini kalian kerjakan secara individu. Oke ya? Nah ini tes evaluasinya. Oke, silahkan kalian kerjakan dengan baik dan aktif. Tidak penting ya? Ibu tinggal terlebih dahulu ke kelas 5. Saya mengerjakan evaluasinya. Sudah ya? Oke, kalau sudah selesai, silahkan kalian kumpulkan di meja guru. Oke nah? Oke, terima kasih sudah selesai ya. Oke, untuk kelas 6 bagaimana? Sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Sudah ya, kalau begitu kalian kumpulkan juga di meja guru ya. Oke. Oke, dari kegiatan kita hari ini kita tarik kesimpulan nih. Kira-kira untuk kelas 5 ya, kita tarik kesimpulan bahwa teks non-fiksi itu adalah teks yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Ciri-cirinya itu yaitu bersifat objektif, kemudian menggunakan bahasa yang baku dan formal, kemudian peristiwanya nyata ya, jadi tidak mengada-ngada. Jadi peristiwanya itu sesuai dengan fakta. Kemudian ketika kalian membaca teks non-fiksi itu, kalian bisa menemukan ya peristiwa apa yang ada pada teks non-fiksi, kemudian di mana kejadiannya, setelah itu apa sih penyebab dari peristiwa tersebut. Oke ya. Kemudian untuk kelas 6, kesimpulan apa yang dapat kita tarik pada kegiatan hari ini? Ya, betul sekali ya. Jadi proses terjadinya siang dan malam itu terjadi akibat rotasi bumi. Jadi rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya, di mana wilayah yang terkena sinar matahari dia pasti akan mengalami siang hari, dan wilayah yang tidak terkena sinar matahari dia akan mengalami malam hari ya. Jadi peristiwa terjadinya siang dan malam itu merupakan pergantian permukaan bumi yang terkena sinar matahari ya. Jadi pergantian. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Bagaimana kegiatan kita hari ini menurut kalian? Kelas 5 gimana? Menyenangkan tidak? Menyenangkan ya. Oke, kelas 6? Oke, menyenangkan ya. Oke, Ibu rasa untuk kegiatan hari ini Ibu cukupkan saja. Kalian hebat, kalian luar biasa. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya jika kita tutup dengan doa. Oke anak-anak? Oke, berdoa dimulai. Doa selesai? Oke, anak-anak sekalian, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.